I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Apa itu linear programming? Linear programming adalah teknis matematika yang dirancang untuk membantu manajer dalam merencanakan dan membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan perusahaan. Ciri khusus yang melekat pada linear programming. Nah, terdapat 4 ciri khusus yang melekat pada linear programming. Yang pertama, penyelesaian masalah mengarah pada pencapaian tujuan, maksimisasi dan minimisasi. Yang kedua, kendala yang ada membatasi tingkat pencapaian tujuan. Yang ketiga, ada beberapa alternatif penyelesaian. Yang keempat, hubungan matematis bersifat linear. 5 syarat tambahan dari permasalahan linear programming yang merupakan asumsi dasar. Terdapat 5 asumsi dasar yang menjadi syarat. Yang pertama, certainty atau kepastian. Maksudnya adalah fungsi tujuan dan fungsi kendala sudah diketahui dengan pasti dan tidak berubah selama periode analisa. Yang kedua, proportionality atau proporsionalitas, yaitu adanya proporsionalitas dan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Yang ketiga, additivity atau penambahan, artinya aktivitas total sama dengan penjumlahan aktivitas individu semua. Yang keempat, divisibility atau bisa dibagi-bagi, maksudnya solusi tidak harus merupakan bilangan integer, tapi juga bisa berputar bilangan pecahan. Yang kelima, non-negative variable atau variabel tidak negatif. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan linear programming, ada 2 pendekatan yang bisa digunakan, yaitu metode grafik dan metode simplex. Di sini saya akan menjelaskan lebih luas tentang pendekatan menggunakan metode grafik. Apa sih yang dimaksud metode grafik? Metode grafik hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana hanya terdapat 2 variabel keputusan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memformulasikan permasalahan yang ada ke dalam bentuk linear programming atau LP. Nah, langkah-langkah dalam formulasi permasalahan adalah: yang pertama, pahamilah secara menyeluruh permasalahan manajerial yang dihadapi. Yang kedua, identifikasikan tujuan dan kendalanya. Yang ketiga, definisikan variabel keputusannya. Yang keempat, gunakan variabel keputusan untuk merumuskan fungsi, tujuan dan fungsi kendala secara sistematis. Contoh dalam memformulasikan permasalahan. Sebagai contoh dalam memformulasikan permasalahan, kita akan membahas perusahaan Krishna Computer yang akan membuat meja dan kursi. Keuntungan yang diperoleh dari 1 unit meja adalah $7, sedang keuntungan yang diperoleh dari 1 unit kursi adalah $5. Namun, untuk meraih keuntungan tersebut, Krishna Computer menghadapi kendala keterbatasan jam kerja. Untuk pembuatan 1 unit meja, dia memerlukan 4 jam kerja. Untuk pembuatan 1 unit kursi, dia membutuhkan 3 jam kerja. Untuk pengecatan 1 unit meja, dibutuhkan 2 jam kerja. Dan untuk pengecatan 1 unit kursi, dibutuhkan 1 jam kerja. Jumlah jam kerja yang tersedia untuk pembuatan meja dan kursi adalah 240 jam per minggu. Sedang jumlah jam kerja untuk pengecatan adalah 100 jam per minggu. Berapakah jumlah meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimum? Dari kasus di atas diketahui tujuan perusahaan adalah memaksimalkan profit, sedangkan kendala perusahaan tersebut adalah keterbatasan waktu pembuatan dan pengecatan. Apabila permasalahan tersebut diringkas dalam 1 tahun, maka akan tampak seperti di atas. Saya akan menjabarkannya. Pada pembuatan meja dan kursi, meja 4, kursi 2 itu membutuhkan 240 jam per minggu. Sedangkan untuk pengecatan, meja ada 2, kursi ada 1, membutuhkan 100 jam per minggu. Total profit masing-masing meja mendapatkan 7 profit, kursi mendapatkan 5. Mengingat produk yang akan dihasilkan adalah meja dan kursi, maka dalam memaksimalkan profit, perusahaan harus memutuskan berapa jumlah meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi. Dengan demikian, yang merupakan variabel keputusan adalah meja sebagai X1 dan kursi sebagai X2. Nah, setelah kita mendapatkan variabel keputusan, kita beralih ke fungsi tujuan. Karena tujuan perusahaan adalah maksimasi keuntungan, sehingga kita dapat menuliskan fungsi tujuan sebagai berikut: P atau $7 kali jumlah meja yang akan diproduksi ditambah $5 dikali jumlah kursi yang akan diproduksi. Atau secara matematis dapat dituliskan maksimasi Z
sama dengan $7 X1 ditambah $5 X2. Kita beralih ke fungsi kendala. Perusahaan yang tidak bisa memperkirakan secara tepat kebutuhan sumber daya yang digunakan untuk mencapai keuntungan tertentu secara matematis biasa diungkapkan dengan kata pertidaksamaan. Nah, kendala pertama yang adalah waktu yang tersedia di departemen pembuatan. Total waktu yang diperlukan untuk pembuatan X1 atau meja, di mana untuk membuat satu unit meja diperlukan 4 jam, sedangkan pembuatan X2 atau kursi diperlukan 3 jam, yang adalah 240 jam. Nah, kalimat ini bisa dirumuskan dalam pertidaksamaan matematis menjadi 4 meja atau X1 ditambah 3 meja atau X2 lebih kecil dari 240 jam. Nah, seperti halnya pada kendala yang pertama, maka pada kendala kedua dapat diketahui bahwa total waktu yang diperlukan untuk pengecatan meja atau X1, di mana untuk mengecat satu unit meja saja diperlukan waktu 2 jam kerja, dan untuk pembuatan kursi atau X2 di mana untuk mengecat satu unit kursi dibutuhkan 1 jam kerja, yang adalah 100 jam. Kalimat ini bisa dirumuskan dalam pertidaksamaan matematis menjadi 2 meja atau X1 ditambah 1 kursi atau X2 lebih kecil dari 100 jam. Nah, dikarenakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam linear programming adalah asumsi nilai X1 dan X2 tidak negatif, artinya bahwa X1 lebih besar dari 0, X2 lebih besar dari 0. Dari uraian di atas dapat dirumuskan formulasi permasalahan secara lengkap sebagai berikut. Fungsi tujuan maksimisasi Z sama dengan $7 meja ditambah $5 kursi. Fungsi kendala 4 kursi ditambah 3 meja lebih kecil dari 240 jam. Yang kedua, 2 waktu pengecatan ditambah 1 kursi lebih kecil dari 100 jam. Dalam artian X1 lebih kecil dan lebih besar dari 0. Ini menandakan kendali non negatif pertama. X2 lebih besar dari 0 yang menandakan kendali non negatif kedua. Dikarenakan kasus nasional tersebut akan kita selesaikan dengan interaktif, maka langkah pertama dalam penyelesaian ini adalah menggambarkan fungsi kedua. Untuk menggambarkan kendala pertama secara grafik, kita harus berubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda persamaan seperti berikut. 4X1 atau meja ditambah 3X2 atau kursi sama dengan 240 jam. Kendala ini akan memotong salah satu atau kedua sumbu. Nah, untuk menggambarkan fungsi linear yang tidak lain merupakan garis lurus, maka kita akan mencari titik potong garis tersebut dengan kedua sumbu. Suatu garis akan memotong salah satu sumbu apabila nilai variabel yang lain sama dengan 0. Dengan demikian, kendala pertama akan memotong X1 pada saat X2 sama dengan 0. Demikian juga kendala ini akan memotong X2 pada saat X1 sama dengan 0. Kendala pertama, 4 meja sama dengan 3 kursi sama dengan 240 jam. Memotong sumbu meja pada saat kursi sama dengan 0. 4 meja ditambah 0 sama dengan 240 jam. X1 kita turunkan 240 dibagi 4, X1 sebanyak 60. Memotong sumbu X2 pada saat X1 sama dengan 0. Dan untuk kursi 0 ditambah 3 kursi sama dengan 240 jam. X2 atau kursi kita turunkan 240 jam dibagi 3 sama dengan meja sama dengan 80. Kendala 1 memotong sumbu X1 pada titik 60,0 dan memotong sumbu X2 pada titik 0,80. Kita lanjut ke kendala 2 untuk X1 atau meja ditambah 1 kursi atau X2 sama dengan 100 jam. Ini untuk pengecatannya. Memotong sumbu X1 pada saat X2 sama dengan 0. 2 meja ditambah 0 sama dengan 100 jam. Meja sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan, berarti meja sama dengan 50. Ini memotong sumbu X2 pada saat X1 sama dengan 0. Nah, untuk kursi, pengecatan pada kursi 0 ditambah X2 atau kursi sama dengan 100, X2 sama dengan 100. Kendala 1 memotong sumbu X1 pada titik 50,0 dan memotong sumbu X2 pada titik 0,100. Tanda lebih kecil pada kedua kendala ditunjukkan pada arah sekitar kiri dari kiri kendala, sehingga bagaimana nampak pada paragraf 1.1
possible region atau area layak meliputi kiri dari titik A sama dengan 0,50, B 30, 40, dan C 60,0. Untuk menentukan solusi yang optimal ada dua cara yang bisa digunakan, yaitu yang pertama dengan menggunakan garis profil isoprofit atau isoprofil line, yang kedua dengan titik sudut coordinate point. Penyelesaian dengan menggunakan garis profit adalah penyelesaian dengan menggambarkan fungsi tujuan, kemudian fungsi tujuan tersebut digeser ke kanan sampai menyinggung titik terjauh dari titik 0, tetapi masih berada pada area layak possible region. Untuk menggambarkan garis profit, kita mengganti nilai Z dengan sembarang nilai yang mudah dibagi oleh koefisien pada fungsi profit. Pada kasus ini, angka yang mudah dibagi angka 7, koefisien X1 atau kursi, dan 5, koefisien dari kursi adalah 35, sehingga fungsi 7 menjadi 35 sama dengan 7, X1 ditambah 5, X2. Garis ini memotong sumber X1 pada titik 5,0 dan memotong sumber X2 pada titik 0,7.